Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Jamaah Bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Pada pagi hari ini kita semua dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala di majelis ilmu yang insya Allah penuh barokah dari Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita semua yang hadir senantiasa diberikan kemudahan dalam segala hal. Mudah-mudahan kita semua yang hadir diberikan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barakah fit dunya wal akhirah, amin ya rabbal alamin. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, gimana kabarnya? Sehat? Alhamdulillah. Dompetnya sehat? Alhamdulillah, insyaallah. Amin. Ya. Baik jamaah bapak-bapak yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, melanjutkan pembahasan kita masih berkaitan dengan ilmu waris ya. Saya berharap apa yang kita pelajari kemarin-kemarin atau bulan yang lalu itu masih diingat-ingat ilmunya ya. Mulai sejak Anda mengenal siapa saja ahli waris ya, siapa saja ahli waris, dan juga kemarin terakhir membahas bagian-bagian pasti ahli waris yang internal ya, kemarin ya, yang internal ya. Iya, praktek tuh nanti, yang penting ilmunya dulu ya. Masih butuh satu pertemuan lagi ya, itu bab hijab, baru nanti setelah itu kita praktek ngitung duit ya, gitu aja. Semangat kalau ngitung duit insya Allah ya. Yang penting ilmunya kita pelajari dulu gitu. Nah, masih ingat ya jamaah, untuk ahli waris yang internal, ahli waris yang pasti dapat warisan, itu ada berapa pihak? Ada 6 ya, yaitu suami, istri, anak laki, anak perempuan, kemudian ayah dan ibu. Itu yang ahli waris pasti dapat warisan. Kalau yang selain itu belum tentu, bisa jadi dapat, bisa jadi enggak. Makanya nanti pertemuan berikutnya harus belajar bab hijab ya, bab hijab. Nah, yang internal ini kemarin sudah kita sampaikan bagian-bagian pastinya. Suami berapa? Setengah atau seperempat. Kalau istri ya, seperempat atau seperdelapan ya. Kalau anak laki-laki asobah bin nafsi ya. Kalau anak perempuan bisa setengah, bisa 2/3, bahkan bisa juga asobah bil baik. Nah, sekarang gini Pak, kalau bingung coba perhatikan apa yang akan saya sampaikan pertama ini. Pertama Pak, ahli waris itu ya, nanti ada yang dapat warisannya tidak pakai angka pecahan, nomor satu. Yang kedua, ada ahli waris yang dapat warisan pakai angka pecahan, perperan gitu loh ya. Saya ulangi, ahli waris itu ada yang nanti dapat pakai tanpa pecahan, angka pecahan. Nah, yang kedua, ada ahli waris yang mendapatkan warisan menggunakan angka pecahan. Nah, yang nomor satu tadi apa? Yang tidak menggunakan apa? Angka pecahan. Itulah yang kita kenal dengan istilah asobah. Apa? Asobah.
bahasa Indonesianya sisa gitu. Ya. Mereka ini nanti tidak pakai angka-angka setengah, seperempat, seperempat, nggak pakai. Pokoknya dari awal asobah sisa. Mana nih sisanya? Buat saya begitu. Namanya apa? Asobah. Dan asobah itu Pak, nanti ada 3 macam istilah doang sih. Sebetulnya sama-sama dapat asobah, tapi nggak usah bingung. Tuh, ada singkatan di samping kanan bawah itu. Kan kalau ini yang pakai angka ya, yang 2/3, setengah, 2/3, seperempat, 1/8, 1/6 gitu. Yang di dalam kotak tuh, kotak hitam itu. Sebelah kanannya kan itu ada huruf ABN gitu ya. Kelihatan nggak ya? ABN, bawahnya apa? ABG. Ini singkatan, nanti saya jelaskan. Bawahnya lagi apa? AMG. A itu asobah. A itu apa? Asobah. Pokoknya A titik itu namanya asobah. Terus BN, BG, MG itu apa? Itu singkatan istilah saja. Kalau yang paling atas ABN itu asobah bin nafsi namanya. Ya, saya singkat ABN biar enak gitu. Ya, asobah apa? Bin nafsi. Itu istilah aja Pak, nggak usah bingung. Apa itu asobah bin nafsi? Apalin saja, asobah bin nafsi itu pokoknya nanti sisa saja. Itu hanya istilah dalam ilmu faraid. Kalau yang bawah ABG itu asobah bil ghairi. Catat, asobah bil ghairi. Oke, saya singkat ABG ya. Bukan anak baru gede ya, bukan. Terus yang bawahnya lagi AMG. Apa ini? Asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair. Jadi ada 3 istilah ya untuk asobah ya. Ada nanti asobah bin nafsi, yang kedua asobah bil ghair, yang ketiga asobah ma'al ghair. Nah, itu istilah saja. Sebetulnya 3-tiganya ini sama-sama dapat sisa gitu aja. Sama-sama dapat sisa. Hanya nanti namanya doang yang beda. Oh, dia ini istilahnya ABN, asobah bin nafsi. Oh, yang ini istilahnya asobah bil ghair. Oh, yang ini asobah ma'al ghair. Nah, sekarang Pak, kita lihat yang ABN. Apa itu ABN tadi? Asobah bin nafsi. Lihat itu, rata-rata cowok. Yang warnanya hijau, kelihatan nggak? Anak laki-laki itu, hijau nggak itu? Tulisannya apa? ABN. Nah, anak laki-laki itu dia dapat sisa. Sisanya itu istilahnya asobah bin nafsi. Terus siapa lagi? Ke bawah dulu. Cucu laki-laki. Ya, rata-rata nanti yang ABN itu Pak sampai sono itu nanti laki-laki semua. Coba, yang kedua setelah anak laki-laki tadi siapa? Cucu laki-laki. Dapat apa itu? ABN juga kan? Asobah bin nafsi. Terus ke kanan siapa lagi? Saudara kandung laki-laki. Saudara kandung laki-laki itu juga asobah bin nafsi. Oke, siapa lagi sampingnya? Saudara laki-laki seayah, itu juga asobah bin nafsi. Pokoknya yang laki-laki Pak. Kalau yang perempuan yang saudari kandung atau saudari seayah itu enggak termasuk. Nanti dia pakai angka nantinya. Terus siapa lagi ke bawah? Keponakan laki-laki, baik yang dari jalur saudara kandung atau yang dari jalur saudara seayah, itu juga asobah bin nafsi. Nah, catat ini, asobah bin nafsi ini banyak banget. Terus siapa lagi ke atas? Paman kandung itu laki-laki bukan? Laki-laki. Paman seayah itu laki-laki. Terus bawahnya sepupu laki-laki juga laki-laki ya. Sepupu laki-laki dari jalur paman seayah juga laki-laki. Mereka ini semuanya asobah bin nafsi. Anda nggak usah bingung, pokoknya dari awal mereka ini asobah gitu aja. Yang justru kita pikirkan itu yang perempuan-perempuan nanti. Apa? Ya, yang perempuan. Kalau yang laki-laki mah dari awal nggak usah bingung. Dia itu asobah gitu aja, sisa. Yang justru jelimet yang harus kita hafalkan itu yang nanti perempuan-perempuan, cucu perempuan, anak perempuan, saudari perempuan, terus apa lagi? Wah, banyak lah gitu ya.
Makanya dari awal kita tampilkan dulu yang asobahnya ini. Ya, pokoknya yang laki-laki itu rata-rata asobah bin nafsi. Kalau Anda sudah hafal ini, nanti tinggal ngurusin yang perempuan-perempuan saja Pak nanti tuh. Ya, ya kecuali nanti ada ayah, ada kakek, nanti beda sedikit gitu. Nah, sampai sini bisa dipahami ya. Ya, pokoknya yang laki-laki jangan pikirkan. Dari awal mereka dapat asobah. Istilahnya apa? Asobah bin nafsi. Ya, ini istilah saja. Nanti yang dapat asobah bil ghair siapa Pak Ustadz? Yang dapat asobah ma'al ghair siapa? Ya nanti. Itu nanti rata-rata di yang perempuan nanti. Rata-rata di bagian yang perempuan. Yang penting sampai sini Anda sudah ngerti yang asobah bin nafsi itu ternyata cowok-cowok semua itu. Dari anak laki-laki, cucu laki-laki, saudara laki-laki dan seterusnya. Begitu. Dah ya, sudah sampai sini. Nah sekarang coba perhatikan, kita akan tampilkan bagian-bagian yang perempuan. Mulai dari anak perempuan berapa di situ? Anak perempuan itu bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, bisa juga dapat. Nah, dia dapat asobah sama kayak anak laki-laki. Tapi dapat sisanya ada istilah khusus dia. Namanya ABG, apa tadi? Asobah bil ghair. Itu istilah saja Pak. Sebetulnya sama-sama dapat sisa. Yang laki-laki ya dapat sisa, yang perempuan juga dapat sisa. Begitu. Cuma beda istilah. Kalau anak laki-laki itu nanti disebutnya asobah bin nafsi gitu. Kalau anak perempuan istilahnya asobah bil ghair. Hanya istilah saja. Sebetulnya sama-sama dapat sisa. Oke. Dah. Sekarang coba dilihat, sudah hafal belum yang anak perempuan ini? Coba ulangi, setengah, 2/3, asobah bil ghair. Sudah hafal? Ulangi coba, tanpa melihat. Setengah, 2/3, asobah bil ghair. Sudah hafal? Kenapa saya suruh hafal? Karena akan kita kopas, copy paste ke bawah samping. Karena hampir mirip. Coba lihat yang cucu perempuan. Itu sama plek dengan anak perempuan. Nah, jadi ngapalinnya enak. Metode menghafalnya itu Anda hafalkan saja dulu bagian anak perempuan tadi yang setengah, 2/3 sama asobah bil ghair. Setelah hafal Anda copy paste di sini. Sama Pak. Ya, cucu perempuan itu juga nanti bisa dapat setengah, bisa dapat 2/3, juga bisa dapat asobah bil ghair. Paham? Cuma ada perbedaan sedikit, tambah 1. Nah, 1/6. Ya, jadi cara menghafalnya begitu saya dulu tuh. Saya awal-awal belajar waris itu Pak, mumet Pak, pusing. Ya, bukan hanya Anda yang pusing. Saya tahu nih pada pusing pastinya. Saya dulu tuh bingungnya cara menghafalnya ini gimana ya? Angka-angka ini cara menghafal. Oh ternyata mudah. Kalau hafal anak perempuan, kesimpulan saya waktu itu ya, setengah, 2/3 asobah bil ghair. Nanti tinggal di copy paste aja di anak cucu perempuan. Setengah, 2/3 asobah bil ghair. Tinggal nambahin, oh bedanya ini 1/6. Begitu. Cara menghafalnya begitu. Ya, makanya dari awal saya suruh hafalkan anak perempuan itu dulu, karena nanti akan kita copy paste di tempat yang lainnya begitu. Nah, sekarang pindah ke kanan. Siapa yang belum dapat yang perempuan? Saudari kandung, ya, saudari kan kandungnya almarhum. Sama, kita kopas juga Pak. Setengah, 2/3 sama asobah bil ghair. Nah kalau yang ini tambahannya 1 juga, yaitu asobah ma'al ghair. Asobah ma'al ghair, ya. Istilah saja ya. Nah, sama kan? Setengah, 2/3 asobah bil ghair itu. Cuma bedanya kalau yang di saudari perempuan ini ada ketambahan apa? ANG, asobah ma'al ghair ya. Ini gimana ini nanti Pak? Nanti Pak, itu pertemuan berikutnya. Kapan dia dapat setengah, kapan dia dapat 2/3, kapan dia dapat asobah bil ghair, atau kapan dia dapat asobah ma'al ghair. Itu nanti. Ya, yang penting kita kenalan dulu nih, kenalan dulu dengan bagian-bagiannya begitu. Dah, sudah dikopas ya tadi ya. Dah.
Bedanya di mana? Ketambahan asobah ma'al ghair. Sekarang kita lihat perempuan yang belum dapat lagi siapa? Yang laki-laki nggak usah diurusin, kan dari awal sudah kita kasih ABN gitu. Siapa lagi? Situ sampingnya. Saudari yang seayah. Sama bagiannya. Kopas aja yang bagian anak perempuan tadi kita kopas. Berapa? Setengah, 2/3 asobah bil ghair. Kira-kira tambahannya apa? Kira-kira. Nah, kalau di sini tadi ketambahan apa di sini tadi? 1/6. Kalau yang di saudari kandung ketambahan asobah ma'al ghair. Nah, kalau yang di sana dua-duanya kita pindahkan, baik 1/6 maupun yang ANG. Nah, itu cara menghafal. Ini teknik atau apa ya? Ya tata cara menghafal saja sebetulnya, biar gampang. Gitu. Ya. Jadi ketambahan 1/6 dan asobah ma'al ghair. Nah, saya ulangi. Berarti ada 4 perempuan di sini ya yang kita fokuskan ya. Pertama anak perempuan, kedua cucu perempuan, ketiga saudari kandung perempuan ya, keempat saudari seayah. Ada 4 orang. Coba ulangi. Dari yang anak perempuan dulu. Kalau anak perempuan tadi berapa bagiannya? Setengah, 2/3 asobah bil ghair ABG. Terus kita kopas ke cucu perempuan. Setengah, 2/3 asobah bil ghair. Cuma tambahannya apa tadi? 1/6. Ingat-ingat tambahannya untuk cucu perempuan 1/6. Bedanya di situ doang. Sekarang saudari kandung kita kopas lagi yang anak perempuan tadi bagiannya setengah, 2/3 asobah bil ghair ABG. Ketambahannya apa tadi? Asobah ma'al ghair. Nah, oke, pindah lagi yang saudari seayah. Sama kopas setengah, 2/3 asobah ma'al ghair. Ketambahannya apa? Nah, bagiannya si cucu sama yang bagiannya saudari kandung 1/6 sama ANG kita tambahkan di situ, begitu ya, 1/6 dan asobah ma'al ghair. Dulu jamaah pernah dapat yang itu kan? Ya, yang dulu kita pelatihan itu ya. Itu sama gitu. Cuma beda gambar aja. Ya, isinya sama, angka-angkanya sama gitu ya. Ini untuk mempermudah saja. Oke, dah. Berarti yang perempuan-perempuan sudah klop nih ya, sudah selesai ya. Yang laki-laki kan udah nggak kita urusin lagi karena dari awal asobah bin nafsi, nggak usah diurusin. Sekarang kita ke atas. Siapa yang belum itu? Ayah, ibu, kakek, nenek, sama yang paling kiri saudara atau saudari seibu. Itu yang kita pikirkan selanjutnya. Kalau yang bagian bawah sama samping kanan sudah semua ya. Ada yang kelewatan nggak ya? Nggak ada. Karena yang laki-laki dari awal sudah kita kasih ABN semua. Tinggal tadi yang perempuan-perempuan cuma 4 orang tadi ya. Anak perempuan, cucu perempuan, saudari sekandung perempuan, terus saudari seayah. Ada 4. Nah sekarang kita pikirkan yang bagian atas. Kita mulai dari yang ayah dulu Pak. Ayah, masih ingat ayah berapa waktu itu? 1/6. Kemudian bisa 1/6 plus asobah ya, atau asobah bin nafsi. Jadi untuk ayah itu dia 3 bagian pilihannya. Nanti bisa dapat 1/6, bisa dapat 1/6 plus asobah, bisa asobah bin nafsi. Apa tadi asobah bin nafsi? Ya sisa, pokoknya sisa ya. Makanya ayah kita itu Pak, nanti kalau ada anak laki-laki, ada anak perempuan ya, ayahnya almarhum ya, kalau si almarhum punya anak laki-laki atau perempuan, itu sang ayah nanti dapat sisa, dia dapat sisa asobah bin nafsi. Ya itu ayah ya. Sekarang tolong hafalkan yang ayah Mbak. Kenapa saya suruh hafalkan yang ayah? Karena akan kita kopas ke kakek nanti. Ya, coba hafalin. Yang ayah tadi berapa? 1/6 atau 1/6 plus AA itu asobah, terus atau asobah bin nafsi. Kita kupas ke kakek. Kenapa? Karena sama. Nah, bagian kakek itu sama plek persis seperti ayah, yaitu 1/6 atau pilihan kedua 1/6 plus asobah
atau pilihan ketiga asobah binafsi, sama itu. Nah, 1/6 plus asobah itu maksudnya apa? Jadi nanti gini, dia ngambil 1/6 dulu Pak, ngambil 1/6, yang lain pakai angka-angka juga. Kalau ada sisa, dia dapat lagi itu ayah atau kakek ini. Makanya 1/6 plus asobah begitu. Bahasanya 1/6 plus asobah. Sekaligus dia 1/6-nya dapat, setelah itu dapat sisa. Oke, selanjutnya ibu. Sekarang kita lihat ke ibu kandung. Ibu kandung itu cuma 2 kemungkinan. Dia ibu kandung kita ya, itu bisa 1/3, bisa 1/6. Saya ulangi, ibu kandungnya almarhum yang meninggal dunia itu kalau punya ibu masih hidup bisa dapat 1/3 ibunya, bisa juga dapat 1/6. Sudah hafal? 1/3, 1/6. Sekarang akan kita kopas Pak 1/3, 1/6 ini kemana? Bukan ke atas, tapi ke sini, ke saudara dan saudari ibu, seibu. Dia sama, cuma saya balik doang. Kalau ibu tadi berapa? 1/3 dan 1/6. Kalau ini saya balik 1/6 dan 1/3. Biar beda aja gitu. Saya balik gitu. Jadi cara ngingat-ingatnya, bagiannya saudari seibu ini, saudara seibu ini berapa ya? Ingat-ingat aja bagiannya ibu, tinggal dibalik gitu. Kalau si ibu tadi 1/3, 1/6, kalau ini 1/6, 1/3 begitu. Jadi sebetulnya ilmu waris itu Pak hampir mirip-mirip gitu Pak, bagian-bagiannya. Tinggal pinter-pinteran teknik cara menghafalnya saja begitu. Ya, oke. Dah, 1/6, 1/3. Masih ada lagi yang belum dapat siapa? Nenek, ya toh? Tinggal nenek itu paling atas. Berapa nenek itu bagiannya? Ya, nenek itu 1/6 saja, tidak ada yang lainnya. Nah, kenapa 1/6-nya saya taruh tengah Pak? Itu ada maksudnya. Kan di situ ada 2 nenek. Ada nenek dari jalur ibu, ada nenek dari jalur ayah. Ya kan? Ada nenek dari jalur ibu, ada nenek dari jalur ayah. Itu kalau dua-duanya ada, bukan nenek yang satu dapat 1/6, yang nenek satu dapat 1/6, bukan. Tapi 1/6 itu bagi 2 mereka. Gitu. Makanya 1/6-nya saya taruh tengah. Artinya mereka itu berserikat bareng-bareng dari 1/6 itu tadi, begitu. Ya, jadi nanti kalau ada kasus di tengah masyarakat, ini almarhum ini ternyata ahli warisnya ada nenek, bahkan dua-duanya neneknya ada Pak Ustadz, nenek dari jalur ibunya ada, nenek dari jalur ayahnya ada. Ini gimana? Kan 1/6 Pak Ustadz, apakah masing-masing 1/6? Bukan, ya. 1/6 itu berapa duitnya? Misalnya ketemu 4 miliar misal, biar pada nggak ngantuk nih, 4 miliar Pak, ya, 4 miliar. Berarti apakah nenek dari ibu dari ayah masing-masing 4 miliar? Bukan, tapi 4 miliar itu dibagi 2 gitu. Intinya 1/6 itu berdua gitu. Bukan dinikmati masing-masing, tapi dinikmati bareng-bareng gitu. Dan selesai, apakah ada ahli waris yang belum dapat? Nggak ada kan? Ya, jadi sebetulnya gampang, sebetulnya mudah kalau kita bisa mengetahui teknik cara menghafal begitu. Kalau dari awal saya itu fokusnya ke yang ABN dulu tadi itu Pak. Oh, yang ABN itu yang laki-laki dong, laki-laki itu oh ini dah. Habis itu fokus yang tadi yang perempuan-perempuan. Kalau sudah yang perempuan baru fokus ke atas, ayah, kakek, ibu sama saudara-saudari seibu, baru nenek. Selesai ya. Nah, kira-kira nanti bisa nggak ini kita hafalkan? Ya, saya sih nggak mewajibkan ya, saya nggak mewajibkan karena nanti bisa dengan cara Anda nyontek diagram ya, diagram itu masih ada nggak diagramnya? Masih ada ya, masih ada. Atau nanti kalau mau yang ini yang kita print ya. Kalau yang itu kan versi dari Rumah Fikih Indonesia ya, dari tempat saya ngajar di Jakarta. Nah, kalau ini buatan saya sendiri nih, kalau yang ini ya. Sebetulnya sama, cuma beda kotaknya, beda warnanya saja begitu. Oke, dah. Berarti kita sudah menyelesaikan
bagian-bagian pastinya ahli waris, begitu juga bagian asobahnya ahli waris ya. Kalau bisa disimpulkan, yang dapat asobah itu siapa saja, Pak? Pertama anak laki-laki, ya, terus cucu laki-laki, kemudian saudara kandung yang laki-laki, ya Pak. Terus yang sebelah kanan dulu habiskan, saudara seayah, ya, yang laki-laki. Terus keponakan itu asobah semua, itu keponakan yang dari saudara kandung atau yang dari saudara seayah. Terus ke atas paman, baik paman kandung maupun paman seayah itu asobah semua. Terus anaknya, berarti sepupunya almarhum, itu yang laki-laki ya, sepupu laki-laki semuanya asobah. Siapa lagi yang asobah? Ayah ya, ayah itu bisa dapat asobah bin nafsi, kakek juga bisa dapat asobah bin nafsi. Oke, kalau pertanyaannya siapa saja yang dapat asobah bil ghair, yang ABG, siapa? Anak perempuan, itu tadi ada ABG ya, anak perempuan. Siapa lagi? Cucu perempuan. Terus siapa lagi? Saudari perempuan itu ya, saudari kandung perempuan itu ya, itu ada asobah bil ghair juga. Terus siapa lagi? Saudari seayah itu juga asobah bil ghair. Itu nanti kalau ada ujian nasional, Anda bisa jawab itu. Sebutkan ahli waris yang dapat asobah, tapi dia asobahnya itu asobah bil ghair. Nah, itu dapat 100 Anda, Pak. Loh bener. Ya, dulu saya ujian di Libya itu begitu, Pak. Uzkur asma al-wirathah alladzina balagu asobah bil ghair, atau alladzina salamu asobah bil ghair. Sebutkan macam-macam ahli waris yang mendapatkan asobah tapi dari jalur asobah bil ghair. Wah, itu kalau nggak apa bisa 0 nilainya. Nah, kita tahu, oh asobah bil ghair itu anak perempuan, cucu perempuan, saudari perempuan yang kandung sama saudari perempuan yang seayah. Pokoknya yang perempuan-perempuan gitu ya. Oke. Terakhir, kalau pertanyaannya begini, siapa yang mendapatkan asobah ma'al ghair? AMG. Ya. Siapa tadi yang asobah ma'al ghair? Apakah anak perempuan? Tidak. Cucu perempuan? Enggak juga. Siapa? Nah, saudari perempuan kandung almarhum ini, Pak, kalau dia punya kakak perempuan atau punya adik perempuan ya, itu kan saudari namanya kan, saudari kandung. Itu dia orang yang nanti bisa dapat asobah ma'al ghair. Istilahnya apa? Asobah ma'al ghair. Siapa lagi yang dapat asobah ma'al ghair? Saudari perempuan yang seayah. Udah, itu doang. 2 orang itu doang. Ya, hanya 2 orang itu saja. Oke. Berarti yang paling banyak itu yang asobah bin nafsi atau asobah bil ghair atau asobah ma'al ghair? Paling banyak. Paling banyak itu asobah bin nafsi. Bin nafsi itu apa sih? Bin nafsi itu karena dia sendiri, nafsi. Pernah dengar istilah nafsi? Sendiri-sendiri. Jadi kenapa dinamakan asobah bin nafsi? Karena dari awal sendirian dia. Pokoknya anak laki-laki asobah bin nafsi, cucu laki-laki, paman, saudara laki-laki. Mereka yang laki-laki itu tinggal ngopi aja, Pak. Karena nanti dia dapat asobah bin nafsi gitu, sendirian ini. Nah, beda nanti kalau yang asobah bil ghair sama asobah ma'al ghair. Dia nggak sendirian itu, Pak. Dia nanti dapat sisa bersama-sama dengan yang laki-laki begitu istilahnya. Ya, asobah bil ghair sama asobah ma'al ghair, istilahnya begitu ya. Jadi paling banyak itu asobah bin nafsi. Oke, dah sampai sini bisa dipahami ya. Ya, mudah-mudahan nanti sih bisa hafal. Saya berharap sih ada yang bisa hafal. Ustadz Ehsan yang mudah-mudahan nanti bisa hafal ya. Hafalkan. Kalau bisa kayak setoran hafalan Quran. Iya, kan selama ini setoran hafal Quran ya. Surat apa, sekali-sekali setoran bagian warisan ahli waris ya, mulai dari yang suami istri, anak laki, anak perempuan dan seterusnya ya, begitu. Oke.
Ya, ini nanti file ini bisa nggak kita print ya? Bisa ya? Saya kasih filenya nanti ke Ustadz Ihsan, cari nanti percetakan yang bisa ngeprint ini nantinya. Ya, karena versinya agak beda sedikit dengan yang rumah fikih. Kita pakai yang ini saja, karena metode saya nanti metode yang mudah untuk menghafal sebetulnya, begitu. Ya, oke, dah. Masih ada waktu? Masih 5 menit lagi ya, atau 10 menit ya. Barangkali untuk tanya jawab saja. Ya, nanti setelah itu masih ada bab syarat bagian pasti ahli waris sama bagi tentang konsep hijab. Tapi yang nomor 3 ini Pak, kayaknya dia langsung praktek aja nanti ya, langsung praktek saja. Karena yang bagian nomor 3 ini agak sulit nanti, agak jelimet ya, syarat-syaratnya itu. Kan tadi kita sudah nampilin ini nih Pak, dapat sekian itu syaratnya apa? Nah, itu harus hafal. Tapi nanti kita tidak akan bahas ini, nomor 3 itu kita lewatin. Saya akan fokus langsung nomor 4 nanti ya. Berarti nanti ya pertemuan berikutnya ya, pas Ramadan akhir mungkin ya, Insya Allah ya. Tentang hijab itu penting sekali. Untuk hijab gampang sekali Pak, kalau hijab itu gampang sekali nanti ya. Yang paling susah itu yang ini, yang bagian 3, yaitu syarat bagian pasti ahli waris ya. Ya mudah-mudahan nanti bisa hafal lah ya, bisa hafal. Karena harus saya akui Pak, ini harus saya akui, ilmu waris itu susahnya itu adalah menghafal syarat-syaratnya. Kalau menghafal nama ahli waris itu gampang, menghafal bagian-bagian pasti kayak tadi itu insya Allah mudah sekali, insya Allah mudah. Termasuk nanti hijab itu mudah sekali. Yang susah itu yang ini, nomor 3 ini. Harusnya nomor 3 ini kita taruh nomor 4 ya harusnya ya. Tapi di buku saya ini saya letakkan di nomor 3 ya. Sengaja saya kasih nomor 3 ya, biar pusing dulu baru nanti mudah gitu, maksud saya itu gitu ya. Tapi insya Allah yang nomor 3 nggak akan kita bahas ya. Nah, ini sebetulnya kelasnya, mohon maaf, kelasnya kelas ustadz, kelas dai gitu Pak ya. Kalau ada ustadz atau dai kiai yang pengen memahami, pengen menguasai ilmu waris, dia harus pusing di bab nomor 3 ini begitu. Tapi kalau untuk, mohon maaf, kelas jamaah saya ya, jamaah, kayaknya kok untuk menghafal nomor 3 ini nanti agak sulit begitu ya. Kecuali kalau Anda mau nanti ya saya ajarin juga, tapi pusing. Dan saya punya video cuma 10 menit atau 20 menit di YouTube bahas ini nomor 3 ini. Nanti saya kirim dah ke linknya, saya kirim, bisa Anda simak nanti di rumah tentang bagian syarat-syaratnya ya, syarat-syarat bagian pas. Tapi syaratnya gini, Anda harus hafal dulu yang mengenal ahli waris sama yang ini tadi. Ini harus hafal dulu, baru nanti tonton video saya ya, yang nomor 3 ini tentang syarat bagian pasti ahli waris. Silahkan ditonton dan selamat pusing insya Allah. Gitu ya. Dah, nggak apa-apa, pelan-pelan. Nanti terakhir kita bahas konsep ijab. Baik, selanjutnya mungkin kita diskusi saja, tanya jawab. Boleh bertanya apa saja atau konsultasi juga boleh, silahkan. Tanya tentang ilmu waris, cara ngitung juga silahkan ya. Ya, silahkan. Ada pertanyaan? Iya, silakan. Misalkan di pewarisnya sendiri, misalkan ada orang tua ayah dan ibu gitu ya. Di saat ibunya meninggal, ini nggak sempat membagikan warisnya. Tapi di saat ayahnya meninggal, orangnya ada dua-duanya. Ini anaknya yang dari ibu tadi gimana? Oh, iya. Apa harus diurut lagi dari awal? Iya. Biasanya yang terjadi jamaah, kalau ada orang tua, ayah, ibu, ibunya meninggal, itu nggak ada bagi waris biasanya. Biasanya tidak ada bagi waris. Bagi warisan nanti, kalau yang bapaknya juga meninggal, itu baru bagi waris. Padahal sebetulnya harta si ibu tadi, ketika beliau ini meninggal, itu juga harus dibagi waris. Ya, harus dibagi waris. Mungkin punya perhiasan, ya barangkali, atau punya tabungan uang, itu harus dibagi waris Pak, begitu. Biasanya malah nunggu, nantilah orang bapak masih hidup begitu. Akhirnya hartanya ibu ini siapa yang megang tadi? Ya mungkin dipegang si bapak tadi itu. Nah, ini kalau bapak ini tadi menghabiskan harta istrinya, itu makan harta haram tuh di situ Pak.
walaupun harta istrinya sendiri. Kenapa haram? Karena anak-anaknya berhak dapat warisan. Gitu. Anaknya itu berhak. Tapi yang terjadi apa? Lah nanti aja, orang bapak masih hidup. Atau sebaliknya, pas bapaknya meninggal, ibu masih ada. Lah nantilah ibu masih ada. Gitu. Lah ini hartanya bapak yang megang siapa? Biasanya yang megang ya si ibu ya, sebagai istrinya. Lah itu kalau dihabiskan selama hidup bertahun-tahun, anaknya nggak dapat, ya makan harta haram itu dari situ Pak. Gitu. Walaupun itu harta suaminya sendiri loh itu. Nah, oleh sebab itu Islam itu apa ya? Menjaga harta masing-masing dari pasangan hidup. Ya, dan hak-hak anak itu juga dijaga oleh agama Islam. Nah, ketika ada yang meninggal dunia, maka itu langsung dibagi. Kalau sudah terlanjur gimana? Misalnya, sudah terlanjur Pak Ustadz, itu yang dulu pas istrinya meninggal nggak dibagi-bagi. Nah, baru setelah suaminya meninggal baru dibagi. Caranya begini, pastikan dulu mana harta si almarhumah dulu yang meninggal duluan itu, ya sudah dipastikan mana itu dibagi dulu. Baru setelah itu mana hartanya si almarhum sang suami, baru itu kita bagi. Jadi baginya satu-satu itu, ya bagi warisnya satu-satu, gantian. Yang harta ibu kita bagi waris dulu, yang baru kemudian yang bagian si ayah tadi atau suaminya kita bagi waris, begitu. Jadi tetap harus. Kalau kondisinya udah mandi bisa di Messi, nggak bisa dilacak itu. Nah, kesalahan di situ. Berarti dari awal sudah tidak bisa dilacak hartanya gitu ya. Ya sudah, berarti harus ada keikhlasan dari ahli waris. Harus dikumpulkan Pak. Ini anak-anaknya kumpulkan. Wahai abang-abangku, adik-adikku, ya. Sebetulnya harta ibu yang dulu harusnya dibagi waris itu kita dapat warisan sebetulnya harusnya. Tapi karena mungkin nggak tahu ilmunya atau karena bapak kita nggak tahu ilmunya di situ akhirnya ya nggak ada bagi waris dulu itu begitu. Maka tolong kerelaannya, keikhlasannya untuk mengikhlaskan bagian warisan kita, gitu aja. Itu aja Pak, minta keriduannya. Ya. Yang harusnya dapat kan mereka nggak dapat begitu, karena mungkin untuk hidup bapak gitu kan ya, atau dari suami si almarhumah begitu. Ya. Jadi minta keriduannya saja. Ya. Dah, Allahu a'lam. Cukup? Ya, silakan. Kalau ada orang wasiat bukan bahwa ini jangan dijual untuk pemulihan. Ya. Jadi jangan dijual tapi untuk anak. Untuk bareng-bareng, untuk ngumpul ya. Baik, bagus. Ada orang tua Pak, suami istri, anaknya 10 misalnya. Anaknya berapa? 10. Suami istri ini kebetulan hartanya hanya rumah itu Pak, satu-satunya rumah mewah gitu, cuma satu. Sebelum meninggal, orang tua ini berpesan kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, nanti kalau kita meninggal dunia, rumah ini jangan dijual, nanti ini aja buat ngumpul bareng-bareng. Karena kalian kan sudah nyebar kemana-mana nih, udah punya istri, punya suami masing-masing, sudah punya anak, sudah punya rumah masing-masing, misalnya gitu ya. Ini rumah tolong jangan dijual untuk ngumpul kalau lebaran, begitu kan ya. Ya. Pertama begini Pak, kalau wasiatnya jangan dijual itu keliru. Kenapa? Karena ini rumah tetap nanti kepemilikannya harus jelas. Ya. Urusan nanti untuk bersama-sama enggak apa-apa. Ini rumah kalau bisa untuk semacam base camp gitu ya, untuk ngumpul bareng-bareng kalau lebaran enggak apa-apa. Tapi kepemilikannya harus jelas Pak, harus tetap jelas. Caranya gimana? Ya tadi dari rumah itu ternyata bagian anak laki-laki sekian, dari anak perempuan sekian, begitu. Tetap harus punya bagian. Pakai angka-angka tadi boleh atau diperkira-kirakan juga boleh, enggak apa-apa. Yang penting kepemilikannya nanti jelas. Kenapa? Misalnya nih Pak, rumah ini nggak jelas milik siapa, pokoknya dianggap bareng-bareng tadi ya. Lah kalau nanti mereka sudah meninggal Pak,
cucu-cucunya atau anak-anaknya pasti akan menanyakan, ini punya siapa nih? Wah, ada yang pengen menguasai, kacau, pasti jadi kacau, pasti kacau nanti. Karena dari awal tidak jelas kepemilikannya. Nah, makanya caranya adalah tetap kepemilikannya harus jelas. Berapa persennya. Cuma nanti karena bapak ibu tadi berpesan jangan dijual, ya sudah, ini kita miliki bersama begitu. Cuma kan harus tahu bagian masing-masingnya, tetap harus tahu. Barangkali suatu saat mau dijual, nah ketahuan, oh bagian saya sekian atau dari rumah itu, bagian saya sekian dari rumah itu begitu. Jadi tetap harus dibagi secara angka warisnya. Urusan dimiliki bersama untuk basecamp kalau pas lebaran itu tidak masalah, dimiliki bersama nggak apa-apa gitu. Tapi kalau wasiatnya jangan dijual, itu wasiat yang keliru ya, wasiat yang keliru. Karena pasti suatu saat akan harus dipecah begitu. Wallahu a'lam. Kalau itu kesepakatan daripada anak-anak. Iya, kesepakatan dari ahli waris. Ini untuk dijual aja, itu harus dicatat ini. Bisa, misalnya semuanya sepakat ya, jangan dijual lah, pokoknya buat ngumpul ya. Tapi tetap tadi bagian-bagiannya harus jelas. Kenapa harus jelas, Pak? Umpama nanti ada yang meninggal dunia atau semuanya meninggal, ini cucu-cucunya atau anak-anaknya mereka, nah kan akan meneruskan. Siapa tahu berubah pikiran cucu-cucunya atau anak-anak tadi. Ini punya orang tua kita yang dulu dimiliki bareng-bareng ini, bagi waris aja yuk. Udah ada penggusuran nih, misalnya mau digusur rumahnya, mau dibuat hotel atau dibuat mall misalnya. Kan mau nggak mau harus dibagi juga nanti hasil penjualan begitu. Makanya tetap main angka warisnya tetap dipakai, walaupun tetap dimiliki bersama gitu. Ya, Allah a'lam. Ada lagi? Cukup? Cukup ya? Ya. Berarti nanti tolong ingatkan saya, Pak Iksan, kita terakhir bahas bab hijab, itu paling penting. Walaupun yang nomor 3 ini kita lewati nggak apa-apa, nanti Anda baca atau tonton video saya saja. Setelah itu kita akan praktek terus saja, praktek ngitung duit, ya, biar semangat ya. Praktek ngitung duit ya. Cara ngitungnya, kalau ilmunya kan alhamdulillah ya, sudah sedikit-sedikit lah, walaupun pusing-pusing tidak apa-apa, silahkan ya. Yang penting nanti kita belajar praktek menghitungnya, insya Allah. Baik, terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat, ilmunya berkah untuk kita dan keluarga kita semuanya, amin ya robbal alamin. Terima kasih, kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.